Siswa dapat menunjukkan contoh adab-adab bertetangga. Di antaranya yang pertama, Farhan adalah seorang siswa MTS. Ia memiliki banyak tetangga di rumahnya. Jika bertemu dengan tetangganya, ia selalu bersikap sopan dan santun terhadap mereka. Contoh yang lain yaitu Ibu Rina mempunyai tetangga seorang nenek yang terkenal galak di lingkungannya. Semasa mudanya tidak mau bergaul dengan tetangga, pemarah dan tidak suka ada saudara atau tetangganya yang berhasil. Bagi Bu Rina, sifat nenek tersebut tidak menjadi urusannya. Sebagai tetangga dekat, Ibu Rina berusaha ingin mengamalkan adab yang baik kepada tetangga dan menganggap dekat sebagai saudara. Silaturahim ke rumah saudaranya tidak pernah ditinggalkan dan selalu tersenyum apabila berjumpa dengan tetangga-tetangganya, termasuk terhadap nenek tersebut. Semua itu karena Ibu Rina ingin menjalankan adab Islami kepada tetangga. Siswa dapat menunjukkan keteladanan yang dimiliki Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang pertama, ketegasan dan keberanian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di sebuah lembah, beliau dihadang oleh kaum kafir. Lalu didatanginya para pemuka Quraisy sambil berkata, "Siapa yang ingin ibunya mati nelangsa, anaknya jadi yatim dan istrinya menjadi janda, maka silahkan menghadapi aku di balik lembah ini, dengan syarat tidak ada seorang pun yang menyertainya." Perkataan Umar didengar oleh para pemuka Quraisy. Setelah kejadian itu, kaum kafir Quraisy tidak berani menghadang dan menghalangi beliau lagi untuk hijrah ke Madinah. Maka lancarlah perjalanan hijrah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Selanjutnya yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang bijaksana. Diceritakan ada seseorang, sebut saja namanya si Fulan, telah mendatangi sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seseorang tersebut menghadap Umar bin Khattab hendak mengadukan masalah yang sedang dihadapi, yaitu perihal perangai buruk istrinya. Sesampai di rumah Umar bin Khattab, orang tersebut menunggu di depan pintu. Ketika itu, ia mendengar istri Umar bin Khattab sedang memarahi beliau. Sementara Umar sendiri hanya diam saja tanpa bereaksi. Kemudian, Umar berkata kepada orang tersebut,
Aku cukup tentram, tidak melakukan perkara haram lantaran pelayanan istriku. Karena itu, aku menerimanya sekalipun dimarahi. Orang tersebut berkata kepada Amirul Mukminin, Amirul Mukminin, demikian pulakah terhadap istriku? Ya, terimalah marahnya, karena yang dilakukan istrimu itu tidak akan lama, hanya sebentar saja. Akhirnya, si fulan pulang, dan dalam hatinya merasakan betapa bijaksananya seorang Amirul Mukminin, sangat menghormati istrinya dan bersabar menghadapi kemarahan istrinya. Siswa dapat menunjukkan hikmah meneladani kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di antaranya yang pertama yaitu banyak berlatih menjadi pribadi yang suka berjuang di jalan Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, membiasakan diri menjadi diri sendiri yang jujur, amanah, dan tanggung jawab. Yang ketiga, berlatih selalu mengemari ilmu, terutama ilmu agama, karena dengan ilmu akan membuka mata hati dan mata batin kita. Yang keempat, menjaga kehormatan diri yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, melatih diri untuk berpikir luas, bersikap tegas, dan bertindak adil. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seorang pemimpin yang adil dan dekat dengan rakyat. Diceritakan, pada suatu ketika Umar sedang berkeliling dengan sahabatnya yang bernama Aslam. Mereka berdua ketika sedang berjalan mendengar suara tangisan anak kecil. Khalifah Umar dan Aslam pun mencari sumber suara tersebut. Lalu berhenti di sebuah rumah yang kecil. Di dalam rumah tersebut, Umar melihat seorang ibu yang sedang memasak. Kemudian, beliau bertanya kepada ibu tersebut, "Mengapa anaknya menangis?" Ibu itu tetap memasak dan mengatakan bahwa anaknya menangis karena kelaparan. Khalifah Umar melihat terus-menerus ibu tersebut yang sedang memasak itu. Sudah terasa agak lama, tetapi tidak ada tanda-tanda masakan itu akan matang. Khalifah Umar bertanya lagi kepada ibu tersebut, "Mengapa sang anak sudah kelaparan dan menangis, tetapi sang ibu tidak selesai juga dalam memasak?" Lalu Khalifah Umar melihat apa yang sedang dimasak ibu tersebut. Beliau pun kaget. Ternyata yang dimasak ibu itu adalah batu. Akhirnya, seketika itu juga Khalifah Umar kembali ke rumah dan mengambil satu karung gandum untuk diserahkan kepada ibu tersebut agar anak-anaknya tidak kelaparan lagi.